Ya, good people, kita tiba di segmen kelima atau segmen penghujung atau last segmen. Aduh, sedih ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulik lebih dalam secara maksimal dengan waktu yang terbatas ya. Masih bersama Kak Selvi. Gimana, masih semangat Kak Selvi? Masih dong. Masih dong. Ya, tadi boleh dilanjutkan tadi yang sempat terpotong. Sampai di mana boleh dilanjutkan? Iya, tadi masalah manajemen waktu nih ya. Yang family time, social time, dan me time-nya. Iya, Ya. betul. Jadi kalau untuk sebenarnya terkadang ya family time itu juga saya hubungkan dengan sosial gitu. Jadi kayak diintegrasikan kayak gitu, disatukan. kalau misalnya disatukan kenapa harus dipisah-pisah sih kalau Bahasa menurut sehari-harinya sekalian aja iya, gitu. sekalian gitu. Kalau saya sih biasanya seperti itu karena kalau untuk mengatur bahwa hari ini untuk keluarga nih, hari ini untuk mahasiswa saya nih, misalnya hari ini untuk teman-teman disabilitas saya. Ya. Itu kadang-kadang ya yang namanya mendampingi teman-teman disabilitas kan itu terkadang waktunya tidak bisa diatur ya. Maksudnya kadang tiba-tiba hari ini mungkin kita punya rencana lain, tapi ternyata kadang tiba-tiba mereka butuh kita, ya mau tidak mau juga harus mendampingi. Nah, jadi disitulah saya katakan bahwa terkadang anak saya, suami saya juga saya bawa untuk ke sana. Sekalian aja ya. Oh, jangan-jangan mereka juga udah direkrut nih. Iya. Anak saya juga sudah mulai belajar bahasa isyarat. Oh, Masya Allah. Kayaknya kita bakalan boleh nih belajar nih sama Kak Selvi bahasa isyarat. Kalau untuk belajar bahasa isyarat itu harus dari sumbernya, harus dari teman tuli langsung sih. Oh, bukan dari yang orang yang bisa, harus langsung dari. Lebih beda rasanya. Gitu. Oke, habis ini kita bakalan meliput ya disabilitas. Boleh. Kita boleh kontekan habis ini. Ya, kalau untuk tadi nih family time dengan social time kadang-kadang di merge ya kan, disatuin gitu. Kalau untuk me time-nya nih, kan setiap manusia tuh ya se-extrovert apapun, ambivert juga dan apalagi introvert ya. Tiga-tiganya pasti butuh me time ya. Kalau misalnya Kak Selvi ini, biasanya kalau me time itu ngapain? Apa nulis buku, main game, nonton drama Korea, ngaji atau nyanyi atau apa sih gitu? Kalau misalnya lagi di kamar sendiri gitu, nggak boleh diganggu, sampai bahkan anak dan suami pun nggak boleh ganggu. Itu ngapain? Iya, itu ya memang saya kalau misalnya butuh waktu untuk sendiri ya paling ya di kamar, di rumah, tapi anak saya dan suami saya juga sudah tahu kalau saya mengatakan mau istirahat, mereka tidak akan ganggu. Tapi kalau untuk ngapain ya paling saya memang suka di tempat-tempat yang sepi, terus tentunya waktu-waktu itu saya lebih memikirkan nanti rencananya saya nanti mau ngapain lagi ya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi lebih kepada kontemplasi, refleksi seperti itu. Oke gitu ya. Iya. Sambil mungkin nulis-nulis diary kayak gitu. Enggak sih kalau tulis enggak ya? Enggak. Bukan tipe kayak gitu ya? Bukan. Jadi lebih ke kontemplasi, refleksi, self talk ya, depan cermin kayak gitu ya, duduk. Iya, lebih seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih unforgettable moment in life atau pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupain selama hidup? Apakah itu sedih, kesal, benci, marah, takjub, senang, speechless, haru, atau apapun namanya? Oke, jadi pernah, waktu pernikahan nih, jadi kayak waktu 2016 itu di acara pernikahan saya mengundang teman-teman tuli saya waktu itu dan dengan bermodalkan undangan mereka ke kampung saya dari Makassar ke Wajo. Jadi waktu nikahnya, Kak Selvi? Waktu saya nikah, ada beberapa mobil dan teman tuli semua. Jadi mereka tuh bertanya dari desa ke desa, ini rumahnya di mana? Gitu. Nah, pas acara pernikahan ada Ciki sebagai juru bahasa isyaratnya. Jadi itu kayak momen yang tidak pernah saya lihat. Cocok banget Ciki, memang jadi pendamping ekstrovert banget. Iya, tidak pernah saya lihat waktu itu. Jadi pas saya nikah ada teman tuli, kemudian ada juru bahasa isyaratnya, sampai teman sekampung saya heran. Ada itu apa? Kok ada yang kayak mirip dengan yang di TV yang kecil-kecil itu, yang pakai baju hitam di belakangnya letter biru. Itu jadi jadi saya waktu itu belum pernah melihat sama sekali ada pernikahan yang ada juru bahasa isyaratnya, itu di pernikahan saya.
Wih, keren juga ya, unik ya, Iya. luar biasa. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Itu yang tak terlupakan. Masih ada pengalaman-pengalaman Masih yang banyak. itu termasuk kebahagiaan ya. Iya, itu termasuk kebahagiaan. Sekaligus sesuatu yang sifatnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, alias speechless. Iya. Kalau misalnya pengalaman yang buat takjub atau mungkin haru itu ada nggak sih? Kalau yang membuat haru sepertinya setiap saat ya, karena saya orangnya gampang haru. Melankolis banget ya. Jadi misalnya setiap momen, kalau misalnya mau ujian skripsi waktu itu, ujian tesis, itu kayak saya memang kadang-kadang terharu duluan. Jadi terharu duluannya itu karena mengingat perjuangan-perjuangan sebelumnya. Kalau suka duka nih sebagai seorang Kak Selvi yang kemudian punya takdir menjadi seorang akademisi dengan proses perjalanan yang tidak singkat, perjuangan-perjuangan yang selama ini yang dilakukan dan kemudian membuahkan hasil saat ini, suka dukanya apa nih Kak? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Ya, jadi kalau berbicara, sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk mengungkapkan dukanya apa, karena bagi saya apa yang kita lakukan ketika kita menyukai itu ya tentu yang membekas yang disuka-suka saja, yang dukanya itu ya kita hapus-hapus saja. Nah, tapi kalau ini menjadi pertanyaan yang wajib untuk saya jawab, nah ini jadi kalau dukanya itu apa ya? Nah itu saya berpikir kalau masalah dukanya, karena segala sesuatu yang saya lakukan sampai saat ini karena berdasarkan atas kesukaan saya. Pernah nggak sih tertatih-tatih sampai kemudian ngomong sama diri sendiri, aduh ini kok susah kayak gitu ya? Pernah nggak sih kayak gitu? Apa ya? Oh ya, paling kalau misalnya terkait dengan memperjuangkan hak-hak teman disabilitas. Itu mungkin berarti dalam hal ini pemerintah perlu lebih lagi concern ya dengan teman-teman disabilitas, dan di situ ranahnya agak kurang begitu ya untuk diberikan perhatian khusus kepada mereka. Nah itu kalau untuk di Sulawesi Selatan sebenarnya lebih maju nih kalau masalah terkait dengan regulasi dan untuk memberikan akses ke teman-teman disabilitas. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih melihat itu di dunia pendidikan, yaitu di dunia kampus sih. Seperti apa teman-teman disabilitas ini, mahasiswa disabilitas ini mendapatkan akses yang lebih layak. Wah, keren-keren. Oke, baik. Terakhir nih, pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya perempuan. Apa nih yang pengen disampaikan? Mungkin motivasi atau kata-kata bijak atau mengajak mereka untuk keep moving forward atau berjuang. Silakan Kak Selvi. Oke, halo untuk para perempuan-perempuan yang hebat. Pesan saya tetap menjadi diri sendiri, maksimalkan kemampuan Anda, dan tidak terlalu banyak membaca komentar-komentar negatif di sosmed. Pokoknya skip yang toxic ya. Ya. Oke, terima kasih Kak sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program yang sangat sama-sama. menginspirasi, bukan perempuan biasa. Sehat selalu, kita jumpa di Oke. lain kesempatan. Ya, itulah tadi ya obrolan kita yang sangat menginspirasi dengan seorang Kak Selvi yang seorang akademisi, volunteering ya, dan juga ibu rumah tangga. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Redias Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program episode Bukan Perempuan Biasa selanjutnya. Bye.